mau mencari keuntungan pribadi. Maka dari itu mereka mengadakan sesuatu kebingungan di Ekuador, ya. Dan puji Tuhan gereja kita sekali lagi menjadi berkat di sana. Ini kita sempat melayani di gerejanya Walter, ya. Gereja kita sendiri, bukan gerejanya Walter, gereja AFGF juga, gereja saudara juga, ya, yang kita tanam di Ekuador. Yang tadi saya katakan dari zero, dan saat ini mereka sudah kira-kira 80 orang berserta dengan anak-anak kecil. Tepuk tangan saudara. Saya melihat pertumbuhan daripada mereka. Februari yang lalu saya ke sana, ke Ekuador, mereka hanya 60 people and now it's about 80 people. Ya, berikut anak-anak kecil. Pada saat saya di tengah-tengah khotbah ada anak-anak kecil, nggak tahu dari mana itu ya, tahu-tahu masuk ke ruangan sekolah minggu, gitu. Ya, dan saya di situ melihat kenapa mereka bertumbuh Sunday school mereka. Karena mereka yang kursi yang biasanya sudah disediakan di ruangan sekolah minggu, terpaksa ngambil dari sanctuary untuk dibawa. Di tengah-tengah khotbah, saudara. Di tengah-tengah saya khotbah, terpaksa harus ngangkutin kursi dibawa ke sekolah minggu. Nah, ini menunjukkan sekali bahwa gereja di sana bertumbuh. Dan terus doakan saudara, ya Walter ingin untuk kita sama-sama berdoa untuk kemuliaan akan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di Ekuador. Dan nanti saudara, November kalau Tuhan izinkan, kita akan mengadakan Harvest Festival di sana. Ya, bahkan ya saya merindukan untuk gereja kita di sini ada orang-orang yang mau menyediakan dirinya untuk bersama-sama pergi, ya mengalami suatu misi, ya sesuatu kehidupan misi. Saya katakan yesterday bahwa kalau kita join di dalam misi, wah saudara-saudara akan excited, saudara akan senang, apalagi kalau saudara melihat akan hasilnya langsung ada di tempat itu secara luar biasa sekali. Ya, saudara akan merasa dibangkitkan. Ya, saudara, dan juga saya bertemu dengan seorang pastor yang mempunyai 10 gereja. Dia ingin untuk berafiliasi dengan kita. Dia mempunyai koneksi di Peru. Ya, waktu saya tanya, gimana? Is that possible? Saya masuk ke Peru. Ya, saya untuk mengadakan Harvest Festival di sana. Well, dia katakan kalau kamu mau, ya, kalau kamu mau kita bersedia. Ya, jadi kita akan next year doakan, hopefully kita akan masuk di Meksiko karena Walter sudah ada kontak di Meksiko dan kita akan mengadakan church planting juga atau harvest dimulai dengan Harvest Festival. Kita akan mulai juga di Peru. Maka itu doakan saudara untuk pekerjaan Tuhan, untuk ladang yang menguning, ladang yang begitu luas, yang saudara dan saya bisa kerja sama-sama. Ya, kita sekali lagi church planting kita menjadi agenda yang pertama yaitu church planting. Maka itu kita akan melakukan secara bersama-sama, bukan hanya saya. Maka itu saya mengajak untuk seluruh jemaat bersama-sama dengan saya masuk di dalam agenda church planting. Bukan hanya sekedar adopsi, tetapi kita mau benar-benar start baru seperti gereja daripada Walter. Ya, kita start dari brand new. Ya, tidak ada jemaat sebelumnya, kita rintis sama-sama di dalam 1 tahun kita mendapatkan 80 orang. Luar biasa sekali yang Tuhan kerjakan melalui gereja kita. Saya nggak akan ambil waktu lama lagi, saya akan menyampaikan akan firman Tuhan hari ini. Ya, saudara siap untuk menerima akan firman Tuhan? Yaitu unshakable generation. Who is unshakable generation? Siapa unshakable generation itu? Setiap daripada saudara dan saya adalah unshakable generation. Generasi yang tidak tergoyangkan. Saya hanya sedikit ingin untuk pesan sponsor lah. Sponsornya itu saya sendiri. Ya, saudara, kalau kita berbicara generasi, yaitu dari yang tertua sampai yang termuda. Maka dari itu setiap daripada kita bertanggung jawab terhadap anak-anak kecil yang berada di sekolah minggu. Amin saudara. Maka dari itu saya sangat menghimbau untuk kita, ya, jangan berada di belakang di fellowship hall. Mari kita masuk di sanctuary. Saya tidak ingin anak-anak kita itu melihat, mami ada di sini, papi ada di sini. Ya, nanti anak-anak kita besar,
mereka juga nggak menyukai sanctuary. Ada amin, saudara. Nanti mereka nggak menyukai mendengarkan akan firman Tuhan, tidak menyukai untuk menghormat akan ruangan yang Tuhan sediakan untuk kita bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Bersama-sama untuk menikmati akan hadirat daripada Tuhan. Maka dari itu saya sangat menghimbau sekali, ya, kecuali bagi mereka yang mempunyai baby, ya, apa boleh buat, nggak apa-apa. Mereka baby belum mengenal, tetapi bagi anak-anak kita yang sudah besar-besar begitu ya, mereka akan memperhatikan bagaimana kita hidup. Ada amin, saudara. Maka dari itu saya sangat mengimbau tidak hanya yang mempunyai anak, semua di jemaat di tempat ini, ya, even though you come late, no problem, just go inside. Karena saya benar-benar ingin membangun sesuatu unshakable generation, generasi yang tidak tergoyahkan. Maka dari itu jangan ada di antara kita yang menggoyahkan justru anak-anak kecil, yang menggoyahkan anak-anak kita sendiri. Ada amin, saudara. Haleluya. Ya, unshakable generation. Hari ini kita akan masuk di dalam unshakable stewardship, ya, menjadi unshakable, pengelola yang tidak tergoncangkan. Setiap daripada saudara adalah kok bisa begitu ya? Ya, kok bisa hilang? Nggak tahu. Tadi berada di sini dan dicoba di sana karena kabel di sini nggak bisa benar, maka itu ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik, ya. Padahal di sininya saya benar, ya. Oke, ya. Kita akan masuk unshakable stewardship, di mana setiap daripada kita adalah pengelola yang Tuhan izinkan untuk mengelola milik daripada Allah sendiri. Next time saya akan berbicara bagaimana dengan waktu kita, bagaimana dengan talenta kita yang Tuhan berikan, keahlian kita, segala sesuatu yang kita punyai, Tuhan memberikan sesuatu keahlian, bagaimana kita menggunakan sebagai stewards yang baik, bagaimana dengan harta ataupun financial ataupun semua yang Tuhan izinkan untuk kita punyai, untuk kita mengelola, ya. Ini saya akan sampaikan next time, tapi hari ini saya ingin masuk di dalam sesuatu yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19.